Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahu azim. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini saya lihat banyak jamaah kita, ya, tandanya ada peningkatan dalam pengajian ini. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Li tekonan di apa kaji ulang batang. Apa? Le itu minta tekonan apa berkaro. Malam ini yang akan kita uraikan adalah kepribadian seorang muslim. Cenapo profil seorang muslim itu. Ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kaffah, secara menyeluruh. Ini kebanyakan Islam awal ketiga namanya. Lahir, nikah, mati. Nikah pun akad nikah aja boleh enggak lah. Kalau Islam lah. Nah, itu ya. Kalau sesok kan boleh lo berjambel ya. Makan bersama, dihidangkan. Kinilah boba, jalanlah dialio di orang lalu, ya. Tinggal pakai Perancis le ke Eropa tu boleh makan sambil toga bagi sambil minum. Awak nak tambur sedia le. Kalau tambur dengan dulu le. Adonan terkadang salah banyak anak biar. Kalau mak tersore kan senang babi dan semua bazir dia. Jadi awak mengaku sebagai agama Islam, tetapi profil kita, tingkah laku kita masih banyak yang perlu kita perbaiki. Menurut ulama kita, setidaknya ada 10 macam. 10 kan ya Allah. 10 macam pribadi seorang muslim. Yang pertama adalah salimun akidah. Akidahnya sehat. Akidahnya benar. Aduh, ya akidah benar-benar ya ada. Ya. Nak sama sahadat Jawa. Itu tidak benar. Maka di dalam kita agama
faktor pondasi yang pertama itu adalah akidah itu. Bila awak tidak menaruh keyakinan yang benar, maka apa yang akan kita kerjakan berikutnya akan salah. Maka akidah betul. Itu makanya ketika awak lahir ke dunia kok disambut dengan suara azan. Ya, lahir ke dunia kok suara yang didengar oleh anak itu, oleh bayi itu adalah suara azan. Azan kan di telinga kanan, diiqamatkan di telinga kiri. Ada orang yang situ anak si anu tu nak seketik jahat pemain duit ada apa yang tak dia azan dia ya namanya tak dia azan dia ya kadang orang tak dokter di rumah sakit itu lah pada bazan kan tidak. Makanya orang anak ibu-ibu awak dulu melolong anak tu kan kalimat akidah itu nanti dicoba oleh Allah. La ilaha illallah itu diubah lana. La ilaha illallah itu semua asal katanya apa? La ilaha illallah. Itu ini lah berubah menjadi lana. Lana warna. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang lebih hebat lagi dulu orang menyambut kelahiran bayi itu pakai berzanji. Itu kalau daerah-daerah lain itu pakai berzanji, memuji kelahiran Nabi, mengajarkan, memberikan apa kepada bayi kita itu. Nanti ikutilah bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kini lah daripada ampun orang sesuatu salah, ikut ibu anak berjanji le, pelok ke organ tunggal. Jadi lah le, sejauh tak ada kepentas. Hanya menyambut kelahiran anak, kena tapi tidak mewarnai Islam. Jadi banyak awak begini agama Islam perangai sialam. Itulah. Jadi mengapa pengebang jadi pengebangi dan konon dan jali-jali kena sampai. Ya. Salimun akidah. Akidah yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua adalah sahihul ibadah. Profil umat Islam yang kedua benar beribadah. Hari Senin kemarin saya sudah sampaikan kepada ibu-ibu kita. Banyak jamaah kita dalam beribadah itu belum lagi mengikuti apa yang disuruh oleh Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Paling banyak salah dan tengok ketika menjadi masbuk. Imam itu tersu ala punya ala sujud. Tiba-tiba meniagu aja kali. Tidak apa takbir begitu. Jangan salat itu diawali dengan takbir, Pak. Beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir diakhiri dengan salat. Ikut ndak nampak deh. Kalau sujud sudah menang boleh lagi. Angkat takbir dulu, bosan sujud sama imam dulu. Kalau
sedang ruku. Kalau ruku dapat awak nyotor rukunya dihitung tiap satu rakaat. Tapi kalau ndak awak nyotor ruku dah, ndak dia dihitung satu rakaat. Ya. Man adrakar ruku faqad adrakar rakaat. Dan hadis dari Abu Hurairah, siapa yang mendapatkan ruku bersama imam, dia telah mendapatkan satu rakaat sekalipun dia tidak ikut membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah imam juga Al-Fatihah makmum. Oke. Jadi banyak kalau tinggal 3 rakaat masih banyak lagi hendak berarti cara menambah. Sore tadi saya jadi makmum bukan jadi imam. Nampak dari macam itu dah pandai gangkoro menambah balik. Kadang lah tu pak urang tu pak nanti sahab dia awak bangi dia awak mengapung kalian boleh pandai dia nyapu gimana. Nah, jadi kalau tidak topik dah, ya wangi lah dia sabu boleh. Dan bapak-bapak kalau dan ibu-ibu kalau tidak mengerti, jangan malu-malu bertanya. Ya, jangan malu-malu bertanya. Jadi dalam pengajian itu sebenarnya yang lebih adalah banyak dialog itu. Dalam sholat berjamaah itu juga dianjurkan hendaklah imam itu memudahkan jamaahnya, jangan panjang-panjang ayatnya, karena yang di belakang ada orang tua, ada anak-anak, ada yang punya keperluan. Aku dilobi deh ayo maghrib hal ataka. Nah, kalau dibuat ayat maghrib itu pendek-pendek ayatnya, Pak. Pada lope panjang-panjang. Kalau awal aja apa lah ya itu? Oh iya betul. Tidak boleh, kita harus memudahkan. Kalau seorang itu tak salah. Kalau seorang itu semayang seorang tak salah. Nak ayat sepanjang apa? Panjang apa? Belakang kau sakit pinggang, sakit uwe, rukuk lama-lama panjang. Itu awak itu ringankan salatmu kata Rasulullah. Falyukhaffif, ringankan. Jadi dalam salat berjamaah ringankan. Kalau subuh bagaimana? Ya, kalau subuh itu usahakanlah panjang. Jangan panjang mono. Yang banyak ada seorang khatib yang salat Jumat jadi imam, dibuat ayat qul huwallahu dengan inna ataina. Sudah salam tuh mau apa ya boleh. Soalnya ngapur mereka aja. Anak boleh disabu cerek tu cara menyabu itu punya adalah. Disabu cerek tu bekolah pegang satu kan. Punya anak wasuh tuan. Tu nama punya berkin mana itu. Jadi ada ilmu sesuatu berbeda. Apa cakap topik dan dia punya tapi nak cerek tu cara dah. Itu semai di umat tu. Kecuali memang ada uzur. Di Masjidil Haram dibuat panasnya sampai 51 Pak. Maka sholat Jumatnya dibuat hanya qul huwallahu ahad dengan Qur'an. Kenapa? Karena pada waktu itu suhunya 51. Dibeli sepi sebagai kata masih dulu. Itu makanya menengok situasi dan kondisi. Kemudian
dalam persoalan ibadah tadi masih ada persoalan tumak nina. Jangan bergulut-gulut. Pandangan mata ke tempat sujud. Kau sampai menengok laporan keuangan bagai. Ya, penyebaran campur itu wajur. Sudah wajur banyak kesemsori makanya. Sudah. Pandangan mata itu ke tempat sujud, jangan kemana-mana. Kadang-kadang lagi baju Pak betuli di belakang, pilihlah saya. Atau panji terbaik. Ya. Sahihul ibadah. Ibadah yang benar. Nah, jadi siswa ibu-ibu apa sekalian, kalau ada persoalan-persoalan boleh bertanya, jangan dibuat-buat. Ya, ada yang bertanya lagi. Dan sholat sunat suruh orang cakap ya. Itu perlu juga sembahyang sunat duha kalau ada waktu boleh. Boleh. Tapi kalau enggak sudah cukup itu aja. Lah, dalam selot tak masa gitu. Ada pertanyaan? Ya silakan. Meringankan sholat tadi kalau nggak salah, perintah Rasulullah itu waktu itu sahabat membaca satu surat. Iya. Ambil satu Al-Baqarah. Iya. Terus amma. Iya. Ini tidak salah, cuma bisa dibaca dulu ya. Terus amma pendek-pendek. Iya. Sebab habis itu kalau dulu waktu itu kalau salah. Iya. Satu surat kodam itu dibaca oleh para sahabat waktu itu di Teknurlah. Iya. Tidak tertulah. Jadi yang meringankan tuh kalau untuk maghrib itu memang ringan-ringan. Kalau yang lain itu bolehlah panjang. Dan di Masjidil Haram pun sekarang saya kan sudah kesana kan. Nah, rata-rata ayatnya izaja dengan kuliah kafirun alakum takasur. Termasuk juga di Masjidil Haram. Karena mengingat situasi, jadi tengok kuliahnya panjangnya kalau bagak-bagaknya suka saja lah. Ini banyak di belakang kogon-kogon enggak tolong bro. Agak lama dulu. Ya. Jadi kita meringankan, kok memang banyak penafsirannya. Kalau yukhafif itu memang banyak, tapi ukuran panjang itu memang bermasalah juga. Ada yang mengatakan tadi ayat satu surat itu, tak tahu ada orang ini cerita dari surah panjangnya luar biasa. Ambil lagi kalau saudara. Ya, jadi kalau saya boleh bersaran, memberikan saran. Yang biasa-biasa aja lah, ya, karena kemampuan kalau butuh window secara letterletnya itu nabi perdebatan awal lero. Jadi kalau langkah agak amannya biasa-biasa aja, langkah biasa-biasa aja. Kecuali subuh ya, subuh tuh memang usahakan lah agak panjang gitu, jam 10 panjang bono. Menengok ke belakang dulu tuh, menengok keadaan siapa makmum kita. Nah, itu hakikatnya kita meringankan sholat itu. Apa namanya ya? Jadi benar apa yang sampaikan itu, tetapi para ulama kita banyak memberikan ruang untuk sholat maghrib. Nah, tolong ada waktu maghrib itu pun singkik pulau. Nah, kemarin ada nanya, maghrib kok pakai sholat sunat juga? Ya, sudah azan tuh pakai sholat sunat juga. Pernah orang bertanya kepada Rasulullah, mengatakan terserah padamu. Mau kamu buat boleh, mau tidak kamu buat boleh. Terserah padamu. Ya, tapi kalau orang-orang NU
Itu kalau orang NU itu nggak ada yang sholat sunat, setelah selesai azan itu langsung aman. Kalau kita di Muhammadiyah ada sholat sunatnya, termasuk juga qabliyah zuhurnya di hari Jumat. Kalau orang NU qabliyahnya memanglah masuk waktu azannya. Kalau yang orang kita di Muhammadiyah itu tidak ada qabliyah Jumatnya. Nah, itu. Jadi perbedaan-perbedaan itu harus kita hormati. Peran dua wadah mesti tahu masalah apa pun. Ibu ya, sahihul ibadah itu yang kedua. Profil seorang muslim yang kedua, sahihul ibadah. Ibadahnya benar. Ibadahnya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, matinul khuluq. Ya. Akhlaknya kokoh. Apa mengasi akhlaknya kokoh ya? Kokoh pangai lu nak kokoh pak. Kalau elok tahu ni. Kadang-kadang enak sebab tu elok orang. Sudah elok lah. Ketika kan pebok nak boleh dah, bukan pebok biaya. Kalau pun saja sudah itu dah datang. Nah itu dah kau orang. Jadi pangai itulah yang disebut oleh Rasulullah itu. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Induk daripada akhlak itu adalah malu. Nah, itu. Induk daripada akhlak itu apa? Malu. Jadi banyak model terpanggil. Awak anjak, perangai anjak. Alhamdulillah. Awak buah, perangai buah. Astagfirullah. Ada beda awak cici. Lain anak kerja awak cici. Dah. Maka untuk tua dulu. Kalau nyo nak mancing menantu, sabun ke anak ada. Nah. Wa macam bini biarlah buku asal elok. Apa dah rumah buku asal elok. Biarlah kurang-kurang ketek bantu tapi perangai santan. Kau bantu cendol bintang film. Perangai cendol hantu. Awak nak kena jauh dari rumah. Nah itu dia. Maka ibadah yang awak lakukan itu bermuara kepada akhlak. Nah, bapak ibu rajin ibadah itu nampak di akhlak. Kalau akhlaknya belum bagus seperti akhlak, berarti ibadahnya belum benar. Ibadah kita itu membawa kita menjadi orang yang tawadhu, rendah hati, seperti padi, makin berisi makin berunduk. Mulawak jadi orang elok pangai. Ayah ancak pangai, ama ancak pangai, anak tu ancak lah pangai. Ayah dah selesai dah pangai. Ama cerita tu dulu. Kenapa pula? Johnny ayu dulu Johnny sampai kolam. Coba. Kau dulu, kau sampai kolam. Ya. Ancang-ancang pangai dengan cara apa? Memberikan contoh yang baik. Memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita itu. Ada orang tua murid itu yang bercerita kepada saya. Anak rendah si omong dulu ya. Iya, Pak, iya. Lotirnya uang saja nama per.
Nyapa apa ya banyak yang nampai aja. Itu apa anak lu kena mur. Nah, ada sogen dia awak, ada kena ambil dia awak dia cium. Tengok ayah dia kan. Jumat ayah cakap pada lambi tipu. Kalau nyulun pada copet. Masuk ke masjid mencet tiang pakai bersandar. Sampai kalau ayah kiri. Oh, banyak kalau ayah kiri lah sabulu wali. Jelolo. Banyak dan lolo apa saja. Ya, lolo ketika menang khutbah, lolo ketika menang ceramah. Malam boleh? Dah? Iyalah. Apa dah? Bawa. Jago ya? Ah, iyalah. Satu, salimun akidah. Dua, sahihul ibadah. Tiga, matinul hulu ancak pangai. Keempat, musaqqaful fikri. Punya wawasan yang luas. Ya, mulai berbangga ada orang. Orang lolo makan dengan jago. Orang bangga makan dengan codiok. Maka awak banyak zaman kini di pembangga ada orang. Umat Islam harus punya wawasan ilmu yang luas. Ya, baik dalam masalah ibadah maupun yang lainnya. Situ dia fungsi ilmu pengetahuan. Saya selalu menyampaikan ayat ini. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Perlu menambah wawasan ilmu kita. Jangan dipadatkan satu saja. Contoh, fikih Syekh Said Sabiq. Di awal di Indonesia kok dipakai dek mahasiswa Pak. Di UIN. Ternyata di Mesir itu dipakai buku sumber MDA. Nah, itu awalnya bangga bono oleh senang buku itu kan senang untuk uang MDA. Awalnya kuliah itu. Semakin berilmu kita, semakin tentu di awal. Ada selalu berilmu apa ya salah dia buat sodongan. Tapi kalau kita sudah berilmu, bau bawa kali deh. Itulah, itu tuh perlunya itu ilmu itu. Sebab banyak pemahaman agama itu memerlukan pembahasan yang lebih luas. Contoh saja, aula mastumun nisa. Bersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Itu banyak pemahaman Bapak Ibu sekalian. Lamisa itu apa artinya? Banyak pemahaman ulama fikih. Ada yang berarti bersentuh biasa, ada yang berarti bersentuh macam-macam. Ya, jadi memang fikih itu vulgar istilahnya, apa adanya disampaikan. Ya. Jadi kita harus memiliki wawasan yang luas. Jangan berhenti Bapak Ibu menuntut ilmu. Tengok buku banyak lele baca-bacanya. Buku Quran Al-Fadhil itu buku kita. Aduh hadis begini kan? Baca lah. Bagus itu. Untuk kan dibaca. Ya, itu bagus tuh penambah wawasan awak. Jangan memadatkan ilmu yang ada. Di mana tersanggui. Wah, apa tanya? Aku mau kasih dulu ya. Nanti aku saudara nak ngerti apa mau kasih. Ayat itu ada asbabun nuzulnya bagai. Kemana ada ayat kok ada ilmunya. Ayat ini ada ilmu ulumul Quran, ilmu tafsir. Nah, itulah perlu punya wawasan yang luas.
Nak apa boleh? Nah sudah. Satu, salimul akidah. Dua, sahihul ibadah, ibadah yang benar. Tiga, matinul khuluq, dan cak puangai ampe berapa? Punya wawasan, musaqqaful fikri. Musaqqaful fikri, punya wawasan yang luas. Yang kelima lah kan? Yang kelima, qawiyul jismi. Orang Islam itu punya kuat fisiknya, bagak, sehat. Itu dia makanya orang pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji. Syarat nomor 1 istitoah, sehat awak. Banyak lu piti apa? Kalau tidak sehat dong. Aduh kemana ya dong? Bahwa kalau namu atau patang haji, nyukone seseorang. Jadi disuruh dipompa dek dokter cukup suruh membeli balon. Tak perlu kata itu bang. Kalau nak jauh 30 tolong ada membelinya 30 angkonya tak boleh 30 dulu. Aslop yuk boleh. Kayak dibangkit. Jadi bangkit. Ya. Di Bapak Ibu kalau untuk menunaikan ibadah haji sehat itu yang paling utama, faktor kesehatan, karena ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Kalau umroh dulu ndak le bayar dulu kalau umroh. Perbandingannya 10 dengan 90. 10 umroh 90 haji. Jadi mari kita apa pegang haji jalan kaki aja. Subuh jalan kaki aja, tapi hati-hati juga ya kalau jangan orang malu kan subuh malam itu kamu temu ikan dulu kemana dong. Dah fisik kita jaga. Bagaimana caranya orang Islam itu menjaga kesehatan kita itu? Pertama, makan yang halal, makan yang halal dan bergizi. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makan olehmu apa yang diberi kau halal, lagi baik kau bergizi. Itu dulu tu dia jadi negang dalil untuk EPG. Nggak perlu pakai doh. Dulu kerajaan ni makan bergizi gratis ni. Ikut tu bacot. Nah iya lah. Pahapus. Tidak bergizi tidak kan? Lah, awak harus sehat, makan yang halal, bergizi. Mau beli ubi, mau beli bayam, jangan sampai lembek-lembek betul. Kalau lompi kono bayam lu, agak berdorak-dorak ketek lah, itu godang vitamin itu. Agak berderak-derak sedikit,